Selamat malam, saya dengan Akbar Yadi akan menjelaskan mengenai plan ekspansi M Bambang di Afrika. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Nah, mengapa perlu untuk ekspansi M Bambang di Afrika? Hal ini karena pasar di Afrika mengalami pertumbuhan yang cepat dan adopsi layanan uang digital mobile money yang tinggi. Nilai transaksi uang digital di Afrika telah meningkat secara signifikan mencapai 701,4 miliar US dollar pada tahun 2021. Selain itu, jumlah penggunaan dompet digital terdaftar dan akun uang digital aktif juga mengalami pertumbuhan yang besar. Dengan mempertimbangkan bahwa bisnis ini terkait dengan layanan uang digital dan penyediaan layanan keuangan, jelas terlihat bahwa ada permintaan yang kuat dan potensi yang besar di Afrika. Benua ini menjadi pelopor dalam penggunaan uang digital dan bisnis. Individu di Afrika telah mendapatkan manfaat dari digitalisasi pembayaran. Hal ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis kita untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat di pasar Afrika. Selain itu, laporan tersebut menyebutkan bahwa ekosistem uang digital di Afrika sedang mengalami diversifikasi dengan pergeseran dari transaksi antar pribadi ke transaksi antar bisnis dan B2C menuju B2B. Hal ini memberikan peluang bagi bisnis kita untuk melayani usaha kecil dan pedagang, memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Mengingat potensi pertumbuhan, adopsi layanan uang digital yang semakin tinggi dan diversifikasi industri di Afrika, jelas bahwa bisnis kita sangat cocok dengan pasar Afrika dan prospek masa depannya. World Bank telah mengklasifikasikan tahapan perkembangan pasar ke dalam 4 kategori berdasarkan Gross National Income. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi berpendapatan rendah. Ekonomi ini memiliki GNI per kapita yang rendah dan biasanya menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan. Mereka seringkali memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan termasuk uang digital, mobile money. 2. Ekonomi berpendapatan menengah rendah. Kategori ini mencakup ekonomi dengan GNI per kapita yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi berpendapatan rendah. Mereka sering ditandai dengan pasar yang sedang berkembang dan akses mereka terhadap pelayanan keuangan mungkin sedang berkembang, termasuk adopsi uang digital, mobile money. Lalu yang ketiga, ekonomi berpendapatan menengah atas. Ekonomi ini memiliki GNI per kapita yang lebih tinggi dan biasanya lebih maju. Mereka memiliki tingkat inklusi keuangan yang relatif lebih tinggi dan akses terhadap berbagai layanan keuangan termasuk uang digital. Yang keempat, ekonomi berpendapatan tinggi. Ekonomi ini memiliki GNI per kapita yang tinggi dan umumnya lebih maju dan berkembang. Inklusi keuangan dan akses terhadap layanan uang digital, mobile money sudah mapan di ekonomi ini. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam artikel, pasar uang digital atau mobile money di Afrika telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan nilai transaksi uang digital mencapai 701,4 miliar US dollar pada tahun 2021. Jumlah dompet digital terdaftar dan akun uang digital aktif juga mengalami pertumbuhan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Afrika telah melampaui kategori ekonomi berpendapatan rendah dan ekonomi berpendapatan menengah rendah dan kemungkinan berada dalam kategori ekonomi berpendapatan menengah atas dalam tahapan perkembangan pasar. Namun, tanpa data spesifik mengenai GNI per kapita, sulit untuk menentukan tahap yang tepat di mana Afrika berada sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia. Dalam strategi positioning untuk memperkuat mobile banking M Bambang di Afrika, strategi positioning dalam international marketing yang cocok adalah diferensiasi. Berikut ini beberapa alasan mengapa strategi positioning diferensiasi akan efektif. 1. Fitur unik. Kami dapat fokus untuk menyoroti fitur-fitur khas M Bambang yang membuatnya berbeda dari pesaing. Hal ini dapat mencakup layanan inovatif, antarmuka yang mudah digunakan, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi atau langkah-langkah keamanan yang canggih.
Yang kedua adalah relevansi lokal. Kami dapat menyesuaikan embamba agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar Afrika. Dengan memahami dinamika pasar lokal, nuansa budaya, dan preferensi pelanggan, kami dapat menempatkan embamba sebagai solusi mobile banking yang benar-benar memahami dan memenuhi persyaratan unik pelanggan di Afrika. Yang ketiga, layanan pelanggan unggul. Kami dapat menekankan komitmen kami untuk memberikan layanan pelanggan dan dukungan yang luar biasa. Hal ini dapat mencakup bantuan sepanjang waktu, penyelesaian masalah yang cepat, dan interaksi yang dipersonalisasi dan pelanggan. Yang keempat, mitra dan ekosistem. Kami dapat menyoroti kemitraan atau kolaborasi strategis yang telah membentuk dengan bisnis lokal, pedagang, atau institusi keuangan. Dengan membedakan embambang dari opsi mobile banking lain yang tersedia di Afrika, kami dapat menempatkannya sebagai pilihan yang lebih sesuai bagi pelanggan yang mencari pengalaman mobile banking yang unik dan disesuaikan. Strategi ini akan membantu kami menonjol di pasar kompetitif, membangun loyalitas merek, dan menarik segmen pelanggan tertentu yang menghargai keunggulan yang ditawarkan oleh embambang. Lalu social media advertising. Salah satu alat promosi yang akan saya pilih untuk mempromosikan embambang di pasar Afrika adalah social media advertising. Saya akan membuat iklan yang ditargetkan di platform media sosial populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mencapai audiens yang luas. Iklan ini akan menyoroti kemudahan dan manfaat menggunakan embambang untuk layanan perbankan di Afrika. Untuk menjalankan alat promosi ini, saya akan melakukan market research terlebih dahulu untuk mengidentifikasi demografi dan minat utama dari pasar target di Afrika. Hal ini akan membantu saya membuat iklan yang personal dan menarik yang dapat resonansi dengan audiens. Selanjutnya, saya akan bekerja dengan tim kreatif untuk mendesain iklan yang menarik secara visual dan informatif. Iklan ini akan memperlihatkan berbagai fitur embambang seperti transfer uang yang mudah, transaksi yang aman, dan akses ke layanan keuangan dari mana saja. Selain itu, setelah iklan dibuat, saya akan menempatkan secara strategis di platform media sosial dengan menargetkan wilayah-wilayah tertentu di Afrika tempat embambang tersedia. Saya akan menggunakan opsi targeting demografi yang disediakan oleh platform media sosial untuk mencapai audiens yang diinginkan. Selain itu, saya akan memantau manfaat iklan menggunakan analitik yang disediakan oleh platform media sosial. Ini akan membantu saya melacak reach, engagement, dan conversion yang dihasilkan oleh iklan. Berdasarkan hasilnya, saya akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas kampanye. Secara keseluruhan, iklan media sosial akan menjadi alat promosi yang efektif untuk mengkomunikasikan nilai embambang kepada pasar target di Afrika. Ini akan memungkinkan pesan yang ditargetkan dan personal, sambil juga memberikan wawasan tentang kinerja campaign. Yang terakhir, CSR Plan. Sebagai seorang international marketing manager, salah satu program CSR kami untuk meningkatkan literasi di pasar Afrika akan membuat Read Africa. Program ini berfokus pada memberikan akses ke buku dan sumber daya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu di Afrika. Kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi lokal untuk mendirikan perpustakaan dan pusat membaca, memastikan bahwa anak-anak dan dewasa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis mereka. Selain itu, kami mengadakan workshop literasi dan sesi pelatihan untuk guru dan anggota masyarakat untuk mempromosikan budaya membaca dan belajar. Dengan berinvestasi dalam pendidikan dan literasi, kami bertujuan untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada pengembangan pasar Afrika secara keseluruhan. Demikian materi presentasi ini saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.